Part 7, Sekolah Set, SMP. Asteris kisah Set, SMP akan saya ringkas. Amsyong dah kalau ngetik kisahnya satu persatu asteris. Tak terasa usiaku bertambah 1 tahun. Dan tahun itu saya akan memasuki masa-masa sekolah dasar. 6 tahun saya dicemooh. Dijauhi, saya bahkan tidak memiliki teman sama sekali di sekolah saya dulu. Saya tumbuh menjadi pribadi yang minder dan kuper. Setiap pagi hingga siang selama 6 tahun saya hanya mengisi bangku yang hanya diisi 1 kursi. Tanpa ada teman sebangku. Mereka menganggapku aneh. Karena saya sering bicara sendiri. Saya kadang teriak histeris saat melihat makhluk-makhluk halus yang membuatku ngeri. Kadang saya sering mengungkapkan tentang hal yang belum terjadi dan tindakan-tindakan lain yang menurut teman seusiaku aneh. Jangankan bermain denganku, ketika mereka kuajak bicara mereka malah mengusirku. Mengejekku, bahkan kadang saya dianiaya, dibuli, dilempar kapur, dikerjai. Perlakuan itu sangat biasa kala itu saya terima. Kesepian, malu, sedih, trauma adalah perasaan yang menemaniku tiap hari. Bapak bahkan sering mengundang psikiater untuk menyembuhkanku, dokter trauma. Tapi semua sia-sia. Trauma itu mengakar di pikiran dan hatiku. Tidak ada yang menarik di masa-masa itu. Tiap pagi saya berangkat sekolah dan dibuli, dan tiap malam saya harus menghadapi insomnia yang berkepanjangan karena teror dari makhluk-makhluk halus itu. Saya jengah, saya muak, saya kurang tidur, dan membuat saya menjadi anak yang sangat kurus dengan tulang pipi dan mata yang menonjol. Tahun demi tahun berganti, usiaku bertambah dan semakin paham dengan yang terjadi padaku. Saya mulai berani dengan makhluk-makhluk itu, bahkan saya sudah bisa mengusir mereka. Walaupun rasa ngeri dan risih itu tetap ada sampai saat ini. Satu hal yang tidak banyak berubah adalah perilakuku, saya masih saja dibuli dan dijauhi. Sedih sekali mengingat saat itu. Selama 6 tahun saya hanya punya 1 teman, ya seperti yang kalian tebak. Sari yang menemaniku. Dialah yang mengisi bangku kosong di sebelah tempat dudukku. Dia sering membantuku saat ada teman sekelasku yang ingin mengerjaiku. Dia mengembalikan keusilan mereka yang menjahiliku, tapi saya larang di kemudian hari. Kenapa? Karena saya akan mendapat perlakuan 2x lebih tidak mengenakan dari teman-teman sekelasku. Biarlah Sari, itu cara mereka menyapaku, begitu alasanku kepada Sari. Sari benar-benar menjadi sosok teman yang sempurna. Andai saja dia benar-benar manusia. Ada yang unik dengan Sari, kalau saya tumbuh besar layaknya manusia pada umumnya, bagaimana dengan Sari? Yang notabene dia bukanlah manusia. Dia ikut tumbuh juga, dia bertambah tinggi dan semakin besar layaknya anak perempuan normal, bedanya hanya saya yang dapat melihatnya. Kala itu tinggi saya sudah 145 cm di kelas 5. Saya mewarisi gen bapak dengan tulang besarnya. Sari juga hampir sama tingginya denganku. Sari tumbuh besar dan menjadi gadis yang cantik. Rambutnya panjang dengan hidung mancung. Giginya kecil-kecil dan kulitnya putih bersih. Saya paham Sari dapat mengubah wujudnya sesuka hati, karena saat dia pulang dia kembali menjadi wujud anak-anak yang sama persis dengan Sari yang pertama kali kulihat. Saya memasuki tahun ke-6 di Set, saya lulus, nilai saya bisa dikatakan sangat membanggakan. Kamu membanggakan, Nak, ujar Bapak. Saya. Makasih, Pak. Bapak. Bapak tahu yang kamu alami selama ini, sekarang kamu akan belajar tentang apa yang menimpamu, dan belajar mengendalikannya. Saya, maksud Bapak apa? Bapak, kamu akan mengerti sebentar lagi. Saya masih ingat saat itu adalah bulan Mei, di mana masih tersisa 1 bulan untukku mendaftarkan sekolah ke tingkat SMP. Bapak mengajakku pergi menggunakan mobil. Saya. Mau kemana kita, Pak? Mau cari sekolah buatku. Bapak, enggak lah, kan masih lama tuh Rizal pendaftarannya. Saya. Iya sih, Pak, terus mau kemana? Jalan-jalan, Rizal kan gak suka jalan-jalan. Bapak. Nanti kamu juga tahu, Nak. Sekarang masuk mobil dulu, Sari diajak, gak apa-apa. Saya. DGG, loh kok Bapak? Bapak, kenapa kamu kok kaget? Udah di jalan nanti Bapak jelasin.
Baru saja mau memanggil Sari. Dia sudah ada di belakangku sambil tersenyum dan memainkan alis matanya. Sari ini gak kayak hantu sama sekali. Dia layaknya manusia normal, bahkan dia tahu perkembangan zaman dia dan saya sering bercanda dan tertawa bersama dengan bahasan seperti anak-anak biasa. Aneh ya. Kata Sari meskipun dia sudah mati. Tapi dia gak bodoh, dia mengikuti juga duniaku, jadi kalau kalian ngobrol sama Sari pasti nyambung.